Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang cerah ini. Tuhan masih mempertemukan kami di sini, di Zoom kami ini. Kiranya Tuhan memberkati kami yang hadir dan menyertai kami Bapa, agar firman yang kami dengar pada saat ini sungguh-sungguh bisa tertanam di dalam hati kami. Dan kami semua anak-anak-Mu yang mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, mau bersaksi terus, mau memberitakan firman Tuhan melalui sikap hidup kami dalam keseharian kami. Kami hadir di sini yang yakin dan mau mendengar panggilan Tuhan, mau mendengar kabar baik yang Tuhan selalu berikan buat anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah peralatan internet kami, begitu juga orang tua yang selalu setia mendukung dan mendampingi kami di saat melakukan ibadah. Terima kasih Bapa, doa ini kami sampaikan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita yang hadir di sini yang sudah bertugas untuk membacakan firman Tuhan kita adalah ini Mas Lina. Ini udah datang dia tuh belum ini? Atau Marcella, Masalina ya? Lucia udah ada? Yang itu? Atau Talita? Bentar Kak, masih aku cari. Oke, ini yang di layarnya kelihatan nggak ini PowerPoint yang kakak guru kirim? Kelihatan Kak. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada Masel digantikan Talita yang bacakan deh. Ayat yang ke-24. Kalau sudah ketemu, udah dibuka Alkitab kita. Bahan firman Tuhan kita ini kita ambil dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 35. Ada muncul kan? Ya? Di poinnya sampai 25 tulisannya. Oh, sampai 25 aja ya. Oke, berarti langsung aja Talita yang baca. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 langsung, ya. Oke, silahkan Talita. 24. Ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang Oke, sampai 25 ya. Tadi kita baca. Oke, terima kasih. Kita akan menggabungkan kembali dengan bacaan kita hari ini. Bentar ya. Itu nanti siap-siap yang bacakan Gio Ginting. Bentar ya. Yang satu lagi mana ini Gio? Yang yang kapan? Galet ya, yang Galet ya. Tinggal digeser aja. Gesernya. Ini. Tuh. Oke, Gio. Kita minta tolong untuk dibacakan Gio yang di Galatia ya. Ada Gio di situ, Gio Ginting. Silakan. Bisa? Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu menurut Kristus. Sudah? Oke, terima kasih. Puji syukur kita udah. Sambil ngomong aja Puji syukur kita sudah berikan kepada Tuhan karena pada hari ini kakak guru merasakan bahwa kehidupan kita pada hari ini bahwa kita tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Kita adalah manusia, makhluk sosial yang bergantung antara satu dengan yang lain. Masing-masing pribadi yang ada dalam diri kita,
kita diciptakan sempurna sebagai jasmani kita, tapi di dalam tubuh kita yang sempurna, kita memiliki sesuatu yang kita pasti akan membutuhkan orang lain. Membutuhkan teman, membutuhkan orang tua, membutuhkan keluarga, membutuhkan saudara-saudara seiman kita. Jadi hari ini kita diingatkan oleh Paulus, bertolong-tolonganlah. Perilaku bertolong-tolongan itu boleh dikatakan bahwa setiap hal dalam hidup kita ini, apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa beri, apa yang bisa kita terapkan untuk meringankan ataupun untuk membebaskan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang juga boleh dikatakan yang mendukakan hati kita, kita harus tetap melakukan kebaikan. Kita harus tetap memberikan pertolongan. Karena pada waktu itu, pada saat mereka membutuhkan pertolongan di hadapan kita. Jangan karena mereka telah melukai hati kita, tidak perlu. Hal seperti tidak perlu ditolong. Satu hal, contoh sederhana di rumah. Kalau kita sudah merasa kakak, sudah merasa abang, kita bilang sama adik kita, "Dek, tolong dek, ambilkan air putihku. Mak, tolong mak, ambilkan air putihku." Hal seperti itu, kalau memang hanya untuk menjahili adik kita, itu boleh dikatakan tidak baik. Tapi karena memang kita memberikan didikan, karena situasi dalam diri kita juga memang membutuhkan pertolongan, itu tidak salah melakukan dan meminta pertolongan kepada kakak, adik, dan orang tua yang ada dalam keluarga kita. Kalau kita dalam keadaan sakit, tentu kita membutuhkan hal seperti itu. Minta tolong diambilkan adik air putih saya. Kata-kata minta tolong itu hal yang sangat diperlukan, dan itu menandakan bahwa kita memiliki kelembutan hati dalam hal seperti itu. Bukan hanya lucu-lucuan aja, ayo apa-apapun bisa kita dapatkan, bisa kita lakukan, kita dalam keadaan sehat, kita mau aja terus memerintahkan atau menyuruh-nyuruh adik kita supaya dia melakukan apa yang kita mau. Hal seperti itu kalau bisa dikurangi. Hal seperti itu kalau bisa hindari, jangan melakukan itu. Karena memberikan didikan atau benar adik kita, kita harus melakukan juga contohnya, bahwa bertolong-tolongan itu sama-sama. Istilahnya seperti ini, ada seseorang kakak kita atau adik kita menggeser aqua, satu sendiri sebenarnya itu tidak kuat, tapi kalau kita bersama-sama mengangkat, itu kan memiliki kemesraan sendiri gitu, memiliki kesenangan tersendiri untuk meringankan apa yang sudah dilakukan adik, dan adik kita suka cita karena kita bisa bersama-sama saling bertolong-tolongan untuk melakukan itu. Seperti ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus memberikan pesan kepada Timotius dan kepada orang-orang yang sering bersama Timotius supaya langsung saling bertolong-tolongan dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Kita menolong dengan mendoakan saudara-saudara kita. Kita menolong dan memberikan penghiburan kepada mereka. Kita menolong apabila tahu seseorang yang berbuat kesalahan, kita menegur dan memberikan nasihat dan membuat dia berubah. Sesuatu hal amat sangat perlu. Hal-hal itu seperti itulah sering, dan hal-hal sederhana. Dan perbuatan baik itu sungguh amat menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati kita, menyenangkan orang yang kita tolong. Itulah yang diharapkan pada firman Tuhan pada saat ini. Dan sebagai anak remaja yang sering bergaul, kalau sekarang ini jaranglah kita bergaul dengan orang-orang dari luar, tapi pasti ada aktivitas
kita keseharian kita bertemu dengan orang lain. Itu pasti bisa. Bertolong-tolongan itu ada juga kita bisa kaitkan dengan kita orang Karo. Kalau orang Karo bertolong-tolongan itu si sampat-sampatan itu ada dalam orat ngeluk. Orat ngeluk itu tata krama, aturan kehidupan. Itu yang ada di orang Karo. Dan di orang Karo ini kita amat bersyukur kita bisa sebagai orang Karo karena sudah ditata benar. Bagaimana dulu nenek moyang kita bekerja sama, si sampak-sampakan, saling menolong sesama saudara, sesama keluarga, sesama saudara-saudara seiman.